Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang materi geografi, yaitu pengetahuan dasar geografi. Fokusnya adalah ruang lingkup pengetahuan dari geografi. Ananda sekarang berada di dunia geografi, adalah dunia bumi. Oke, belajar geografi tidak hanya membahas tentang soal tanah, langit, udara, air, atau apapun makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Sebab geografi mempelajari berbagai gejala yang terjadi yang ada di bumi. Selagi Ananda masih ada di permukaan bumi atau di bumi, berarti Ananda sudah memahami atau minimal sudah mengetahui apa itu bumi. Oke, dengan memahami geografi, orang akan lebih bijak memandang bumi dan memahami alam semesta sebagai ruang kehidupan. Materi ini untuk membimbing dan dapat memahami pengetahuan dasar dari geografi itu sendiri dan bagaimana penerapan ilmu pengetahuan geografi dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Sekarang kita lihat dulu apa sih pengertian dari geografi. Banyak para ahli menjelaskan tentang pengertian geografi. Salah satunya adalah Eratosthenes menyatakan tentang istilah pertama dari geografi, yaitu geografika, berasal dari penggalan kata yaitu geo dan grafien, atau bumi, serta gambaran atau tulisan atau pencitraan. Yang kedua, menurut Bintarto, geografi merupakan hubungan kausal antara gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, baik fisik maupun sosial, beserta permasalahan-permasalahan melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, serta regional. Geografi itu sendiri nanti dibagi atas 4 cabang. Yang pertama, adanya geografi fisik, meliputi faktor fisik atau alam geografi. Adanya geografi matematik, geografi tanah, hidrologi, klimatologi, mineralogi, sumber daya alam, geografi tanaman, dan geografi tata guna lahan. Yang kedua, antropogeografi atau geografi yang berhubungan dengan manusia. Contohnya, adanya geografi penduduk, geografi sosial, geografi kota, geografi ekonomi. Di antaranya geografi pertanian, geografi transportasi, komunikasi, serta politik. Dan yang ketiga adanya fitogeografi yang mempelajari tentang tanaman. Dan adanya zoogeografi yang mempelajari tentang hewan. Yang ketiga, menurut para ahli Van Debenham, yaitu ahli geografi yang mengatakan bahwa penafsiran terhadap adanya persebaran fakta dan menemukan adanya hubungan antara kehidupan manusia. Kemudian menurut James Fairgrave, yaitu geografi memiliki nilai edukatif yang mendidik manusia untuk berpikir kritis, bertanggung jawab terhadap kemajuan dari dunia ini. Menurut Strabo, geografi itu erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik hubungan antar wilayah secara keseluruhan. IGI sendiri, Ikatan Geografi Indonesia, yang ditetapkan dalam Seminar Lokakarya Semarang tahun 1988, menyatakan bahwa geografi merupakan ilmu mempelajari persamaan, perbedaan antara fenomena geosfer dalam sudut pandang kewilayahan, kelingkungan, serta konteks keruangan. Kemudian menurut Preston James, adanya geografi merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Menurut Claudius Ptolemeus menyatakan bahwa geografi itu merupakan sudut penyajian melalui peta yang sebagian dan seluruh permukaan bumi.
Carl Ritter menyatakan bahwa geografi memiliki atau mempelajari tentang bumi sebagai tempat tinggal manusia. Kemudian menurut Alexander, geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman yang ada di permukaan bumi secara keruangan. Huntington sendiri menyatakan bahwa geografi merupakan pandangan tentang figur manusia sebagai figur yang pasif yang ada di permukaan bumi. Paul Vidal de Blaise memandang manusia sebagai makhluk hidup yang aktif yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian Frederick Rezel, selain lingkungan alam, aktivitas manusia merupakan faktor penting dalam kehidupan di suatu lingkungan. Dan adanya Bernardus Frenius, geografi terdiri atas geografi generalis serta geografi spesialis. Yates menyatakan bahwa geografi ilmu yang memperhatikan tentang perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang perkembangannya di permukaan bumi. Geografi merupakan studi tentang bentuk lingkungan dengan manusia, di mana bentuk tersebut tersusun atas komponen objek dan subjek yang ada di permukaan bumi. Dan sebenarnya geografi itu juga terdapat dua aliran. Adanya aliran fisis determinis dengan aliran posibilisme. Aliran fisis determinis merupakan aliran dengan tokohnya yaitu seorang geograf yang terkenal dari USA, Edward Huntington. Paham ini mengumpulkan bahwa semua kehidupan dan aktivitas manusia dipengaruhi oleh dan tergantung pada pemberian alam di sekitarnya. Artinya, manusia akan dikendalikan oleh alam. Pendukung dari aliran ini, yang pertama adanya Edward Huntington, Charles Darwin, Frederick Rezel. Yang kedua, adanya aliran posibilis, yang terkenal dengan tokoh geografinya adalah Paul Vidal de Blaise dari Prancis. Sumbangannya yang terkenal dengan adanya genre de vie. Pendukung dari aliran ini adalah isi sampel. Perbedaan kedua paham aliran antara fisis determinis dengan posibilisme tadi adalah kalau fisis determinis memandang bahwa manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitar yang ada di permukaan bumi ini. Sedangkan kalau aliran posibilisme memandang sebagai manusia makhluk hidup yang aktif dan dapat membudayakan alam dan menunjang kehidupannya dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, kita sebagai makhluk hidup di permukaan bumi atau manusia bisa mengendalikan bumi dengan akal pikiran yang kita miliki bersama. Kemudian, bagaimana dengan ruang lingkup dalam ilmu geografi? Berikut akan ada ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu geografi. Yang pertama, geografi itu mengungkapkan fenomena yang telah terlihat dan terjadi di bumi. Contohnya, kajian mengenai pergeseran kulit bumi, terbentuknya stalaktit, adanya stalagmit yang ada di gua kapur atau kars, atau terjadinya angin puting beliung, angin tornado yang terjadi di wilayah yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, meneliti kausalitas atau hubungan sebab akibat kejadian atau gejala yang dibandingkan dengan gejala lain yang ada di permukaan bumi. Contohnya, mencari sebab akibat kenapa terjadinya gempa bumi bisa memunculkan munculnya tsunami dengan gelombang tinggi yang ada di wilayah pesisir. Dan yang ketiga, mempelajari persamaan, perbedaan kejadian di permukaan bumi. Misalnya membandingkan antara wilayah iklim tropis yang panas serta mempunyai ciri-ciri hujan tropis dan memiliki hutan yang sangat lebat dengan daerah lain yang curah hujannya sedikit serta gersang.
Dan yang keempat, mempelajari persebaran kejadian atau gejala di permukaan bumi. Misalnya, melakukan kajian terhadap alasan kenapa negara Indonesia sering terjadi gempa, sehingga persebaran penduduknya atau kehidupan masyarakatnya terpengaruh dengan efek dari gempa tersebut. Dalam mencari solusi permasalahan yang ada di permukaan bumi, geografi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, serta kewilayahan. Contohnya, menggunakan pendekatan analisis geologi dalam menentukan cara mengurangi dampak pengundulan hutan yang memicu terjadinya banjir. Namun, meskipun cakupan yang dipelajari dalam geografi itu terlalu luas, namun tetap ada batasannya. Batasan inilah yang membuat kajian yang dipelajari dalam geografi akan lebih mendalam. Contohnya, dalam topik mengenai lingkungan alam, geografi membatasi pada kajian batuan atau susunan persebaran, relief, tata aliran perairan, iklim, tanah, vegetasi alam. Nah, sekarang kita lihat cabang-cabang apa saja yang berhubungan dengan ilmu dari geografi itu sendiri. Untuk lebih memahami cabang-cabang ilmu geografi itu sendiri, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Cabang-cabang ilmu geografi terbagi atas 3, geografi fisik, geografi sosial atau manusia, dan cabang geografi berdasarkan bidang kajiannya. Yang pertama, geografi fisik merupakan ilmu geografi yang mempelajari segala fisik yang berasal dari permukaan bumi, bisa tanah, air, dan udara yang dengan berbagai prosesnya. Geografi fisik merupakan gejala alamnya permukaan bumi yang menjadi sebagai tempat hidup manusia. Di antara ilmu-ilmu dalam geografi fisik, yang pertama, geologi. Ilmu geografi yang mempelajari tentang ilmu bumi berdasarkan struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, komposisinya, dan proses pembentukan atau yang biasa disebut dengan ilmu batuan. Ini adalah contoh fenomena alam yang termasuk dalam cabang geologi, yaitu sistem tata surya, gurun terluas di dunia. Yang kedua, ilmu tanah yang mempelajari sifat-sifat fisik tanah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis tanah yang ada di alam. 3. Geomorfologi mempelajari mengenai proses segala ilmiah mengenai pembentukan bumi dan proses-proses yang terjadi pada bagian-bagian dari bumi secara luas berhubungan dengan bentuk lahan. 4. Oseanografi, pelajari tentang secara detail mengenai samudra dan lautan seperti struktur, salinitas, percampuran, arus rekayasa laut, ombak, sedimen, kelautan, dan lainnya. 5. Meteorologi dan klimatologi. Meteorologi merupakan ilmu tentang cuaca, sedangkan klimatologi ilmu tentang iklim. Yang kedua, geografi manusia. Kalau tadi geografi fisik, sekarang geografi manusia merupakan cabang geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Aspek-aspek yang akan dikaji diantaranya ilmu geografi ekonomi, pelajari berupa struktur keruangan aktivitas ekonomi. 2. Geografi pemukiman yang mempelajari tentang perkembangan permukiman di suatu wilayah yang ada di permukaan bumi. 3. Geografi politik mempelajari aspek keruangan pemerintah atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional pemerintah atau kenegaraan di permukaan bumi. 4. Geografi sosial berhubungan dengan hubungan sosial dengan struktur keruangan yang membahas mengenai ilmu sosial. Contohnya, kesehatan dan perlindungan, kriminalitas, kemiskinan, serta pergerakan sosial.
Dan yang ketiga, cabang dari ilmu geografi tentang bidang kajiannya. 1. Kartografi merupakan mengenai pemetaan atau presentasi permukaan bumi dengan bentuk simbol yang abstrak yang tidak banyak kontroversi. 2. Fitogeografi tentang tanaman, zoogeografi tentang hewan, antropogeografi tentang mengenai manusia, geofisika mengenai sifat-sifat bentuk bumi seperti reaksi terhadap gaya bentuk-bentuk bumi dan medan potensial bumi seperti medan magnet dan gravitasi. Geodesi mengenai pengukuran serta pemetaan permukaan bumi dan dasar laut. Demikianlah penjelasan tentang pengetahuan dasar geografi dari segi ruang lingkup geografi itu sendiri, baik itu dari segi pengertiannya atau cakupan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan geografi. Bagaimana Ananda semua? Ternyata ilmu geografi itu merupakan ilmu yang sangat luas yang melingkupi apa dan di mana kehidupan kita selama ini. Oke, menarik bukan tentang ilmu geografi? Untuk selanjutnya, mari kita pahami tentang ilmu geografi dan jangan pernah tinggalkan channel ini di channel Desi Asmara. Salam geografi, salam ilmu bumi. Selamatkan bumi dan selamatkan kehidupan kita yang ada di permukaan bumi ini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.